Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sekalian. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 semester 2. Yang pertama adalah konsep dasar polinom. Nah, polinom berasal dari dua kata, poli dan nom. Poli artinya banyak, nom atau number gitu ya. Jadi suku banyak. Jadi polinom juga disebut dengan suku banyak. Nah, suku banyak di sini yang namanya suku itu dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Kalau tanda kali itu bukan terpisah dia. Nah, jadi bentuk umumnya dia ada sederet suku-suku, misalnya an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 tambah an kurang 2 x pangkat n min 2 tambah bla 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 sampai nanti a0, x-nya nggak ada lagi ya. Nah, jadi sampai habis. Nah, jadi ini n kurang 1, n kurang 2, sampai n kurang 0, n pangkat 0, karena n-nya sudah habis berarti sama dengan x pangkat 0 ya. Nah, sedangkan angka depannya disebut dengan koefisiennya, lalu kalau ini konstanta atau suku tetapnya ya. Nah, berarti yang penting di sini apa? Yang penting adalah suku-suku itu dipisahkan oleh, bisa tambah bisa kurang ya. Jadi bisa plus bisa min, jadi bisa plus bisa min dan seterusnya. Nah, oke, jadi misalnya apa? Misalnya kalau kita punya misalnya pangkat 3, 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 5x kurang 8. Kalau pangkat 2-nya misalnya ya x pangkat 2 min 6x tambah 8. Kalau pangkat 1 juga boleh, misalnya x tambah 8. Nah, ini semuanya polinom karena dia terdiri dari beberapa suku yang dipisah oleh tanda tambah dan tanda kurang. Nah, yang penting di sini apa? Jadi ada catatan pentingnya ya. Nah, catatan penting untuk polinom. Yang pertama adalah derajatnya. Nah, derajat polinom. Nah, derajat itu cara mencarinya apa? Pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa, maka derajatnya itulah dia. Misalnya, kalau x tambah 8 berarti derajat 1. X kuadrat berarti derajat 2. X pangkat 3 ya derajat berderajat 3. Nah, kemudian yang ketiga yaitu suku tetap. Nah, suku tetap yaitu yang nggak punya X, biasanya simbolnya A0 gitu ya. Nah, ini berarti 8, 8, min 8. Tapi tidak harus 8 ya, berapa saja boleh. Nah, oke. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan polinom. Kesamaan polinom. Kapan dia sama? Yaitu derajatnya pasti sama. Kalau derajatnya beda udah jelas nggak sama lah ya. Kemudian sukunya sama. Atau ya, suku-sukunya atau koefisiennya sama. Nah, yang keempat yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi tambah dan kurang. Yang penting yang pangkatnya sama. Pangkat yang sama biasanya disebut dengan satu suku ya, atau yang sesuku yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Oke, demikian. Lalu kita coba ke soal nomor 1, yaitu pada halaman 7. Baik, kita coba lihat soal latihan, yaitu pada halaman 7, nomor 1. Nah, nomor 1 soalnya adalah bentuk aljabar berikut yang merupakan polinom. Nah, yang mana yang polinom? Nah, kalau kita lihat polinom, yang namanya polinom itu kan ada, katakanlah ada A lalu X pangkat N. Nah, N-nya harus bulat. Tidak boleh pecahan dan tidak boleh akar. Nggak boleh negatif ya. Jadi N-nya harus bilangan bulat positif. Nggak boleh negatif. Nah, kemudian yang A-nya koefisiennya bebas berapa saja, yang bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kita lihat yang A, X pangkat 4 min 2X kuadrat cos V min X per 5 tambah 6. Nah, apakah ini memenuhi syarat yang polinom? Nah, di sini ada cos V. Nah, kan cos V itu sebenarnya suatu konstanta. V itu 120, cos 120 sama dengan min 1. Berarti min 1 kalinya berarti tetap ya. Jadi, cosnya bisa diabaikan sebenarnya. Jadi, ini enggak penting. Jadi, kemudian pangkatnya sudah 4. Tiganya mana? Ya, nggak apa-apa. Nggak ada. Berarti itu koefisiennya 0 ya. Nah, ini berarti sudah memenuhi ya. Nah, berarti kunci kita adalah yang A. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, yang B salahnya di mana? Nah, kalau yang B, dia punya salah di 5 per X. Nah, dia nggak boleh pecahan.
Kemudian yang C dia salahnya di min 2 cos X. Nah, 2 cos X. X-nya masih di dalam cos, tidak boleh. Kemudian yang D kesalahannya juga di pecahannya yaitu 5 per X-nya. Kemudian yang E salahnya sama dengan yang C yaitu pada cos X per 5-nya dia nggak boleh ya. Nah, kesalahannya di sana. Oke, itu aja nomor 1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Derajat polinomial, jadi ditanya ada derajatnya untuk polinom 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 2x pangkat 6 min x pangkat 4 tambah 8. Nah, derajatnya berapa? Nah, untuk mencari derajat gimana? Kita cari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi pada x-nya ya. Nah, di sini pangkatnya kan ada yang 2 di depan, lalu 6-nya, 4-nya di belakang, dan sebagainya. Itu nggak masalah. Yang penting pangkat tertingginya yang mana? Yaitu pangkat 6 kan? Nah, berarti pangkat tertingginya 6, berarti derajatnya juga 6. Maka jawabannya adalah B. Oke, cuma gitu saja yang nomor 2 ya. Nah, kita ke soal nomor 3. Koefisien X kuadrat, koefisien X pangkat 3 dari polinom berikut. Polinomnya 2x pangkat 5 min 4x pangkat 4 min x pangkat 3 tambah 5x kurang 9. Nah, kalau hanya mencari koefisien x pangkat 3 ya kita fokus ke pangkat 3 mana? Yang ini kan. Nah, berapa koefisiennya? Min 1. Jadi jawabannya adalah min 1. Berarti jawabannya adalah D. Cuma sebegitu aja. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Apabila Px polinomnya berderajat 3, ini derajatnya 3, polinom Qx berderajat 5. Nah, hasil pengurangan, jadi yang ditanyakan derajat dari kalau PQ dikurangi Q pangkat R. Nah, kalau dia berderajat 3, AX pangkat 3. Kalau berderajat 5 misalnya BX pangkat 5. Nah, kalau dikurangi, derajatnya kan tidak saling menghabiskan ini ya. Nah, jadi artinya 5 dengan 3 tetap derajatnya yang paling tinggi yaitu derajatnya 5. Karena tidak menghabiskan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Soal selanjutnya nomor 5. Diketahui Px, jadi ada dua buah polinom dan Qx nanti 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 6. Lalu ada polinom yang kedua yaitu Qx 3x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 12x tambah 4. Hasil penjumlahannya ya. Jadi yang ditanya adalah PQ ditambah QX. Nah, polinomnya apa? Nah, untuk menjumlahkannya ya tinggal kita jumlahkan masing-masing. Yaitu pangkat Y yang sejenis yang bisa dijumlahkan. Tapi kalau nggak sejenis nggak bisa. Kalau di sini X pangkat 4, di bawah nggak ada, maka tetap 2X pangkat 4. Ini ada pangkat 3, ini ada pangkat 3. Berarti dijumlahkan min 3, min 3, 0. Oke, kemudian pangkat 2 dan pangkat 2, min 2 dan min 6, berarti min 8X kuadrat. Kemudian yang di atas nggak ada X, yang di bawah 12X. Lalu min 6 dan 4, berarti min 2. Nah, itu dia hasil penjumlahannya ya. Jadi yang pangkat yang sejenis yang bisa dijumlahkan. Maka di ABCDE-nya 2x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12x kurang 2 berarti jawabannya D. Oke, masih sederhana rumusnya ya. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 6. Ada fx 3x pangkat 4 min x pangkat 3 kurang x tambah 1. Lalu ada gx x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x tambah 8. Ditanya yaitu fx dikurangi gx. Nah, pengurangannya hasilnya apa? Ya udah, berarti kalau kita kurangi. Tapi yang dikurangi, yang bisa dikurangi adalah yang pangkat yang sejenis. Jadi hasilnya fx dikurangi gx sama dengan, nah ini ada pangkat 4, di bawahnya nggak ada, berarti tetap ya 3x pangkat 4. Kemudian ini x pangkat 3, di sini ada x pangkat 3. Min x dikurangi, min x pangkat 3 dikurangi x
pangkat 3 berarti min 2x pangkat 3 kan. Lalu x pangkat 2 di sini nggak ada yang menguranginya, berarti 0 dikurangi min, berarti tambah ya 5x kuadrat. Kemudian x yang di atas bisa di sini sama ini, min x kurangi min 4, min jadi plus, berarti 3x 1 kurang 8 min 7. Nah, itu dia hasil pengurangannya. Maka di ABCDE-nya 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, itu soal nomor 6 ya. Kemudian kita coba cari soal yang agak menantang, yaitu soal nomor 9. Udah mulai menantang gitu ya. Nah, soal nomor 9, derajat dari, nah yang ditanyakan derajatnya ya, derajat dari polinom kalau seandainya 5x kuadrat min x kuadratkan lagi 3x pangkat 3 tambah 4x kurang 2. Nah, derajat itu kan pangkat tertinggi. Kalau ingin mencari pangkat tertinggi, maka yang perlu kita hitung yang mana? Yang penting kita hitung yang ini saja ya. Yang ini dibuang, yang ini juga dibuang. Nah, lalu ini kita kuadratkan. Bahkan 5-nya juga nggak usah dikuadratkan. Yang penting pangkatnya. Pangkat 2 dikuadratkan berarti pangkat 4. Dikali ini juga nggak penting, yang penting pangkat 3-nya ya. Nah, kalau pangkat dikali maka tambahin ya, jadi 4 tambah 3 berarti berapa? Pangkat 7. Maka jawabannya x pangkat 7. Nah, jadi cuma gitu aja. Tapi ini berlaku untuk soal pilihan ganda. Soalnya saya biasanya pertanyaannya nggak kayak gini lah ya. Oke, kemudian nomor 10, suku tetap atau konstantanya ya, konstanta dari, jadi ada perkalian lagi, misalnya soalnya adalah 3 dikurangi 4x tambah x pangkat 3 x pangkat 2 dikurangi 5x kurang 2 dikuadratkan. Nah, untuk mencari suku tetapnya, yang penting yang mana? Yang penting 3-nya, yang penting min 2-nya. Yang lainnya buang aja lah ya. Oke, kalau gitu ini 3. Terus yang ini min 2 dikuadratkan 4. Ya, berarti 3 kali 4 berapa? 12. Yang penting hanya suku konstanta. Kecuali hasilnya apa gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Kemudian, oke, satu lagi kita ke soal nomor 11 terakhir ya. Nah, jadi kalau kita punya 2x kuadrat dikurangi 3 dikali x pangkat 2 tambah 4x ditambah 4x kuadrat 3 dikurangi x. Nah, ini hasilnya apa gitu ya. Nah, ini hanya untuk perkalian dan penjumlahan biasa ya. Nah, oke, bagaimana cara perkaliannya? Ya, distributif. Ini kalikan ke sana, lalu kali ke situ, min 3-nya lagi. Nah, gitu. Jadi 2 kali. 2x kuadrat kali x kuadrat berarti 4x pangkat 4. Karena pangkatnya kalau dikali bertambah ya. Kemudian 2x kuadrat kali 4x, 8x pangkat 2 sama 1 pakai pangkat 3. Jadi pangkat 3 ya. Kemudian 3x kuadrat min 12 x. Nah, itu perkalian yang di kiri. Nah, yang di kanan ini tinggal dimasukkan saja, berarti tambah 12x pangkat 2 kurangi 4x pangkat 3. Oke. Lalu yang sejenis yang mana? Yang sejenis ditambahkan. Yang sejenis adalah yang pangkat 4-nya nggak ada sejenis ya, berarti 4x pangkat 4 saja. Nah, pangkat 3-nya ada ya, yang ini 8, ini 4. 8 kurang 4, 4x pangkat 3. Lalu yang pangkat 2-nya ini min 2 dan 12. 12 kurang 2, 9. 9x kuadrat. Lalu yang x-nya nggak ada, berarti tinggal 12x. Nah, itu dia hasil operasi tersebut. Jadi 4x pangkat 4, 4x pangkat 4. Oke, salah. Ini ada kesalahan. Ini tetap 2 dia, karena dia tidak. Jadi 2x pangkat 4 ya. 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat, jadi jawabannya C. Soalnya ya. Nah, oke, demikian pembahasan